Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Septaria di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pada pertemuan hari ini, pada pertemuan ke-12, topik materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait pengembangan media edukatif terintegrasi nilai kewargaan global dan SDGs, di mana sesuai dengan kontrak perkuliahan dan rencana perkuliahan semester pembelajaran 1 semester di pertemuan ke-12 yaitu menggunakan metode project based learning atau team based learning, di mana melanjutkan pada pertemuan ke-11 kalian telah mempelajari beberapa aplikasi seperti Canva, kemudian Powtoon, kemudian Scratch, dan lainnya untuk kalian bisa gunakan dalam pengembangan media edukatif. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini nanti kita akan mendiskusikan terkait kelanjutan proyek yang kalian kerjakan secara tim. Khususnya sudah nanti adanya progres yang ditunjukkan dengan dokumen maupun bukti progres yang telah kalian lakukan. Oke, sebelum saya merujuk ke materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait tugas pada pertemuan ke-12 ini. Nah, lembar kerja atau tugas yang ketiga untuk pertemuan ke-12 ini, kemarin telah disampaikan oleh Pak Habibie di pertemuan ke-11 di mana nantinya mahasiswa nanti diminta untuk mengembangkan sebuah produk edukatif ya yang berbasis teknologi digital yang membahas isu kebencanaan atau lingkungan yang relevan secara lokal atau global. Itu adalah ringkasan tugas. Intinya di situ kalian nanti membuat produk, sebuah produk bisa poster, bisa aplikasi atau ide apapun yang kalian eksplorasi untuk mengedukasi terkait isu-isu kebencanaan, baik bencana yang spesifik seperti langsung misalnya banjir atau gempa bumi atau yang lain sebagainya, atau masih umum, langsung mitigasi bencana secara umum. Itu juga boleh. Baik nanti di level lokal, misalnya level daerah, desa, kemudian kabupaten, provinsi, atau nanti bisa level nasional maupun level global seperti perubahan iklim secara global. Kemudian nanti yang pertama yaitu identifikasi isu dan pemetaan topik project. Ini nanti berupa dokumen yang harus kalian eksplorasi, analisis adalah berupa analisis SWOT yang kemarin telah dibantu dan dijelaskan bagaimana cara menganalisis SWOT pada pertemuan ke-11. Nah, yang B ini adalah yaitu eh, pertemuan ke-12 ini yaitu mulai kalian merancang dan mengembangkan media edukatif berbasis teknologi. Nanti pertemuan ke-13 yaitu kolaborasi tim yang etis dan produktif dan uji coba membuat balik revisi dan asesmen dampak dari produk edukatif yang kalian telah buat. Ini ada pertemuan ke-10 kemarin ya, di mana isu kebencanaan, kemudian analisis SWOT-nya, kemudian alasan memilih topik, tujuan proyek, target audiensnya, proposalnya, kemudian rancangan awal pada pertemuan ke-11. Kemarin itu ada namanya misalnya
baik berbasis Canva, misalnya teknologinya, atau Python, atau ChatGPT juga boleh. Kemudian ada Scratch dan seterusnya. Jangan lupa nanti karena terkait SDGs ada 17 indikator atau aspek SDGs yang bisa kalian eksplorasi dan kaitkan dengan produk edukatif yang kalian kembangkan. Nah, pertemuan ke-12 ini yaitu terkait pengembangan produk secara final, di mana nanti kalian nanti diminta untuk memberikan atau mencari data yang konkret, ya. Kemudian sumber-sumber data yang tervalidasi dengan baik, tidak eh, mengambil data dari media massa yang kurang kredibel. Kemudian nanti narasi utamanya seperti apa, ya, dari konten Anda, kemudian representatif, inklusif dan etis dalam medianya seperti apa, dan kalian nanti harus memberikan link dokumen terkait file produk yang telah kalian buat. Jadi ini nanti dari beberapa sumber, contohnya nanti saya misalkan kembangkan atau sarankan misalnya kalau terkait pemanasan global atau perubahan iklim, itu nanti kalian bisa merujuk kepada IPCC yang telah saya yang telah saya ajarkan atau sampaikan konkretnya nanti telah di pertemuan keberapa kemarin itu, pertemuan 4 atau pertemuan kelima, itu bisa kalian jadikan sebagai rujukan dalam menggunakan narasi hasil laporan IPCC pada perubahan iklim global. Seperti itu. Jadi itu adalah pertemuan ke-12 ini. Jadi pada pertemuan ke-12 ini saya meminta kalian untuk mencari data yang kredibel berbasis sumber-sumber yang memang telah diakui kredibilitasnya secara nasional atau secara internasional. Kemudian narasi utamanya seperti apa dan seterusnya. Itu adalah pengembangan produk final untuk pertemuan ke-12 ini sebagai tugas, ya. Nanti produk final yang kalian kembangkan itu memiliki rubrik penilaian. Yang pertama, mahasiswa mengembangkan produk yang mengintegrasikan nilai kewarganegaraan global dan berkelanjutan. Kriteria keberhasilan yaitu produk akhir yang dihasilkan mahasiswa itu menampilkan konten berbasis data, ya, dan teknologi, memuat pesan keberlanjutan, globalitas, serta visualisasi yang inklusif dan etis. Jadi bentuk penilaian yaitu nanti by produk yang kalian telah buat, ya. Nanti kita akan menilai secara visual, kemudian secara teknologi yang kalian kembangkan. Itu adalah deskripsi tugas dan eh, penilaian dari produk akhir yang telah kalian kembangkan. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa bantuan untuk kalian bagaimana cara mengembangkan, ya, media edukatif seperti apa. Jadi media edukatif ini sebenarnya memiliki konsep di mana eh, sebagai alat atau peraga yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada audiens, terutama dalam konteks pendidikan, karena eh, tulisannya adalah edukatif sehingga nanti juga berbasis konteks pendidikan, itu dididik untuk diajak berubah mindsetnya atau perilakunya untuk lebih baik, gitu. Nah, pentingnya, ya,
pentingnya integrasi dalam SDGs, karena SDGs kemarin telah kita singgung memiliki 17 tujuan atau aspek atau indikator yang telah disepakati oleh eh, mayoritas negara di dunia atau di bumi ini. Integrasinya, tujuan tugas kenapa harus terintegrasi SDGs, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global. Jadi memang isu-isu yang ada di sekitar kita itu merupakan isu juga yang dibahas oleh berbagai negara karena nanti berdampak pada eh, banyak aspek di dalam suatu negara maupun multinegara. Contohnya misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim kenapa kok dibahas pada lembaga internasional dan banyak negara yang menyerukan bahwasanya harus segera dikurangi dampak negatifnya karena misalnya perubahan iklim itu paling rentan dalam mengurangi potensi panen misalnya pada sektor pertanian yang nanti sektor pertanian ketika gagal panen itu nanti menimbulkan kekhawatiran negara itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok di negara itu untuk warga negaranya sehingga nanti harus impor, harus ekspor ya dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan. Nah, itu kan juga tidak mudah secara birokrasi, kemudian tidak mudah secara finansial, apalagi nanti sampai negara itu misalnya berhutang pada Bank Dunia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan di negara itu sendiri. Yang kedua yaitu mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Jadi meskipun nanti sudah paham terkait apa masalahnya ya yang dihadapi, kemudian memang itu juga sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di bumi atau di berbagai negara. Kemudian kami sebagai dosen mengajak mahasiswa untuk memang merencanakan dan melakukan tindakan yang terukur, terencana, dan bersama untuk mencapai indikator SDGs yang telah kalian kaitkan dengan produk edukatif kalian. Itu adalah tujuan yang kedua. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kepedulian terhadap lingkungan dari berbagai aspek yang akan kalian rasakan itu juga nanti kalian harus bertanggung jawab khususnya eh, di generasi kalian atau generasi setelah kalian karena nanti kalian mewariskan banyak hal ke generasi-generasi selanjutnya. Itu adalah pentingnya integrasi nilai SDGs-nya. Nah, definisi kewarganegaraan global ini yang pertama empati, ya, kemudian penghargaan terhadap keberagaman budaya, kesadaran isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Strategi, strategi penguatan pesan. Ya, ini langsung ke spesifik produk akhir yang ingin kalian finalisasi. Yang pertama yaitu menggunakan narasi yang menarik. Jadi narasinya ini saya sarankan menggunakan kisah yang relevan sesuai dengan SDGs. Misalnya kemiskinan, berarti misalnya eh, kisah di Indonesia garis kemiskinan itu masih tinggi dari tahun berapa ke tahun berapa hingga saat ini. Misalnya seperti itu. Itu menarik. Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau malah eh, tetap atau malah bertambah garis persentase kemiskinan masyarakat di Indonesia. Itu untuk menarik audiens sehingga pembaca itu nanti tidak hanya tertarik secara visual tetapi nanti secara teks juga. Teks awal khususnya itu bisa menarik pembaca untuk membaca lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu visualisasi. Nah, visualisasi ini benar-benar kalian harus perhatikan. Yang pertama menggunakan visualisasi yang relevan, ya, yang relevan dengan topik Anda. Yang kedua bisa menggunakan grafik.
Jadi tidak hanya kalian bisa menggunakan teks, tetapi grafik atau infografis atau bisa menampilkan video. Jika kalian nanti membuat video gitu ya, bisa mengambil cuplikan-cuplikan video yang itu memuat informasi dan mudah dipahami oleh audiens pembaca kalian atau pemirsa atau yang menonton video kalian nanti. Yang ketiga yaitu interaktif, ya, menciptakan konteks yang memungkinkan audiens berpartisipasi aktif seperti kuis atau diskusi online. Jadi nanti misalnya di bagian akhir gitu ya, kalian membuat semacam, oke, kita bisa diskusi melalui chat diskusi yang kita sediakan melalui Instagram seperti ini. Kalian berikan linknya, kalian berikan apa ya, deskripsi akun sosial media yang bisa kalian ajak audiens untuk berdiskusi, menyampaikan ide-ide atau pendapat terkait poster atau apapun media edukatif yang telah kalian kembangkan. Jadi tiga strategi ini saya sarankan untuk kalian bisa ditambahkan jika belum atau bisa dievaluasi dari produk kalian sebelum nanti final kalian kumpulkan pada pertemuan ke-12 ini. Nah, ini contoh misalnya penilaian tadi ya. Jadi identifikasi SDGs ini nanti pada pertemuan 11 misalnya seperti itu, integrasinya seperti apa, kesadaran tanggung jawabnya seperti apa, kemudian ajakan untuk bertindak, mari kita lindungi misalnya gitu, lindungi air bersih, kemudian rawat ekosistem, kemudian eh, gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan gitu ya, jangan boros misalnya seperti itu, dan banyak sekali indikator yang lain gitu ya. Jadi disesuaikan dengan arah penilaian yang kalian dapatkan dari mata kuliah PBA ini. Kemudian misalnya daya tarik ini otomatis yang pertama visual ya, karena nanti mayoritas produknya itu yang pertama yaitu bisa menarik secara visual. Contohnya misalnya dari segi warna, misalnya gitu. Kalian hubungkan dengan sasaran audiens kalian. Misalnya, saya berikan contoh. Kalau sasaran audiens kalian adalah teman-teman atau anak-anak SD ya atau TK yang cenderung tertarik dengan warna-warna yang mencolok seperti merah, ya, kemudian kuning dan seterusnya. Berarti media yang kalian gunakan atau kembangkan itu memiliki warna-warna itu, sehingga teman-teman atau anak-anak eh, s- sasaran audiens kalian itu langsung mata ketika melihat media kalian itu wah, tertarik dan mencolok sekali, sehingga eh, mengalihkan perhatian dari yang tidak fokus menjadi fokus melihat media yang telah kalian buat seperti itu. Kemudian narasi, narasi atau teks yang ada di media kalian juga harus nanti eh, di, dijelaskan, kemudian dievaluasi apakah memiliki keterhubungan dan kata-katanya jelas, tidak menimbulkan ambigu atau kesalahan konsep dari kata-kata yang ada di media. Apa itu informatika dan dampak sosial? Jadi informasi yang dimana kalian nanti menggunakan data-data komputer untuk menyampaikan informasi agar ya utamanya yaitu bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui poster itu tidak langsung by question, tetapi ketika kalian membuat produk itu sudah ada informasi yang telah kalian sampaikan kepada audiens.
Audiens tidak lagi, oh kenapa kamu datang ke sini misal gitu. Saya ingin edukasi terkait ini. Silahkan nanti dibaca produk kalian atau dilihat, ditonton. Audiens itu sudah menerima pesan yang terkandung. Intisarinya seperti itu. Yang kedua, belajar mendapatkan informasi. Yang ketiga, berperilaku dan membentuk kebiasaan serta melihat peluang dan tantangan baru. Jadi itu yang digunakan untuk alasan kenapa harus berdampak minimal nanti dari perilaku ya. Yang pertama sebelum perilaku yaitu teman-teman menyampaikan pesan dan diterima oleh eh, sasaran audiens kalian dengan baik pesannya. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu teman-teman audiens kalian nanti sasaran kalian bisa melihat oh peluang perbaikan kemudian tantangan dari eh, permasalahan yang kalian ambil sebagai topik permasalahan. Ya, komunikasi dampak positifnya yaitu eh, mudah dan cepat, akses informasinya luas, kemudian tetap menjaga hubungan. Dampak baru di berbagai bidang yang pertama yaitu pendidikan dan belajar, ekonomi bisnis, dan sosial komunitas. Sekarang banyak memang platform belajar ya interaktif ya itu nanti juga sasaran kita nanti media edukatif misalnya kalian nanti membuat poster kemudian kalian tidak tahu kalian pasang di mana bisa nanti secara digital kita bekerja sama dengan mitra kursus atau bimbingan belajar kemudian bisa ditempel di publik gitu ya yang menyediakan papan pengumuman dan seterusnya ya dan seterusnya itu peluang-peluang baru dari berbagai media edukatif yang kalian nanti bisa kembangkan menjadi misalnya edukasi dan bisnis. Sekarang banyak sekali media edukatif berbasis grafik atau chart untuk mencari talenta-talenta yang bisa membuat infografis seperti itu. Sehingga nanti sebenarnya tujuan yang kedua kami mengajarkan misalnya beberapa aplikasi itu juga melatih kalian, melatih soft skill kalian dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga memang secara sosial dan komunitas kita memang intinya perlu bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang terjadi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain atau dengan ekosistem. Itu dari saya terkait pertemuan ke-12 ini. Silahkan nanti kita bisa diskusi hasil produk kalian yang telah kalian finalisasi. Kemudian nanti kita bisa diskusikan di sesi diskusi pada Zoom atau pada sesi diskusi secara offline maupun online atau hybrid yang telah disediakan di LMS masing-masing. Itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.